Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Siliwangi Muda, perkenalkan nama saya Anissa Muznatun Uyun dari kelompok 17 Raden Ajeng Kartini. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang langkah-langkah konkret mahasiswa dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 memiliki dampak negatif terhadap keuangan negara kita, sehingga perekonomian Indonesia turun secara drastis. Terutama pada sektor industri, banyak sekali dampak negatif diantaranya kepada para karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja. Dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional dan global sangat terasa pada triwulan 2 tahun 2020. Triwulan 1 tahun 2020, ekonomi nasional masih tumbuh 2,97%, walau turun dibandingkan dengan triwulan 1 tahun 2019 yang sebesar 5,07. Hal ini terjadi karena pengaruh eksternal di mana COVID-19 sudah merebak di beberapa negara seperti Cina. Pada triwulan 3, walaupun belum ada data resmi, Indonesia diperkirakan mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi negatif sekitar 3%. Hal ini terjadi karena kebijakan social distancing atau pembatasan sosial berskala besar. Baru dimulai pada pertengahan Maret, social distancing dan PSBB tersebut sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Saat ini, pemulihan ekonomi nasional tahun 2021 memiliki strategi yang terfokus terhadap belanja kesehatan, kemudian pengadaan testing, intensif tenaga kesehatan dan rumah sakit, kemudian memastikan ketersediaan vaksin. Kemudian juga mengutamakan atau memfokuskan belanja terhadap produk dalam negeri atau lokal. Lalu langkah apa yang dapat mahasiswa lakukan dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi ini? Yang pertama, kita harus menghindari penularan COVID-19. Karena jika corona masih ada, langkah selanjutnya tidak dapat kita laksanakan. Jadi kita harus mencegah penularan virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan serta mengedukasi masyarakat akan kesadaran pentingnya penularan COVID-19 ini. Kemudian yang kedua, kita bisa mengembangkan inovasi dalam sektor ekonomi. Kemudian dengan soft skill dan penerapan ilmu, kita sebagai mahasiswa yang merupakan agent of change atau sekarang bisa disebut juga agent of development, yaitu pembangunan dalam ekonomi terutama ya. Kita bisa mendirikan startup atau perintisan perusahaan untuk memulihkan perekonomian Indonesia ini. Kemudian dengan perkembangan teknologi dan mahasiswa yang tentunya sudah melek teknologi, alangkah baiknya kita menerapkan teknologi dalam perekonomian dan perindustrian atau wirausaha di masa mendatang, agar lebih mudah seperti halnya digital marketing, online shop, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya sebagai mahasiswa sudah sebaiknya kita mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang dibuat oleh pemerintah agar pemulihan tersebut bisa segera terselenggarakan. Hanya itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.